Halo, perkenalkan nama aku Hanifah dengan NPM 230210240240010. Plankton adalah organisme hidup yang mengambang di kolom perairan, yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan bakteri. Mereka sangat kecil dan kemampuannya sangat rendah, sehingga banyak yang ditemukan di dalam keadaan terapung dan hanyut. Plankton mudah terbawa arus. Pada umumnya, plankton terbagi menjadi dua. Yang pertama, fitoplankton, dan yang kedua adalah zooplankton. Zooplankton merupakan plankton yang berupa hewan. Zooplankton memiliki ciri-ciri tubuh, yaitu antena yang digunakan untuk indeksi lingkungan dan navigasi, kaki renang yang digunakan untuk berenang dan mencari makanan, mata yang digunakan untuk deteksi cahaya dan predator, dan bagian tubuh yang mengandung otak dan organ sensorik. Contohnya adalah yang pertama, Chopeda, klasifikasi filum Arthropoda, subkelas Chopepoda. Bagian tubuh Chopepoda memiliki tubuh yang terdiri dari cephalothorax dan abdomen. Mereka memiliki antena dan kaki renang yang digunakan untuk berenang dan mencari makanan. Cara bertahan hidup mereka berenang secara vertikal untuk menghindari predator dan mencari makanan. Mereka memakan fitoplankton dan detritus. Ukuran mereka 60-200 mikrometer. Yang kedua adalah Nauplius, klasifikasi kelas Crustacea, tahap larva. Bagian tubuh Nauplius memiliki tubuh yang sederhana dengan mata tunggal dan 3 pasang kaki renang. Cara bertahan hidup mereka berenang secara acak dan menahan fitoplankton kecil. Mereka berkembang menjadi tahap larva berikutnya setelah mereka molting. Ukuran mereka sekitar 20-200 mikrometer. Selanjutnya, Chaetognatha, klasifikasi filum Chaetognatha. Bagian tubuh Chaetognatha memiliki tubuh yang ramping dengan duri-duri digunakan untuk menangkap mangsa. Cara bertahan hidup mereka adalah predator yang memakan zooplankton lainnya. Mereka menggunakan duri untuk menangkap mangsa dan berenang dengan pergerakan yang cepat. Ukuran mereka termasuk dalam makroplankton, sekitar 2-20 mm. Selanjutnya, Diaphonosoma, klasifikasi kelas Cladocare. Bagian tubuh Diapsona memiliki kerapas yang transparan dan kaki renang yang digunakan untuk berenang. Cara bertahan hidup mereka memakan fitoplankton dan detritus. Mereka dapat berenang secara cepat untuk menghindari predator. Ukuran mereka di antara 450-1035 mikrometer. Yang terakhir adalah Euphausia, klasifikasi kelas Malacostaraca, ordo Euphausiaceae. Bagian tubuh Euphausia memiliki tubuh yang ramping dengan mata besar dan kaki renang yang kuat. Bentuknya mirip seperti udang. Cara bertahan hidup mereka berenang secara vertikal untuk menghindari predator dan mencari makan. Mereka memakan fitoplankton dan detritus. Ukuran mereka sekitar 2-20 mm. Fitoplankton adalah plankton dari tumbuhan. Mereka memiliki ciri-ciri bagian tubuh seperti kloroplas yang digunakan untuk fotosintesis, memiliki dinding sel, memiliki flagel untuk bergerak, memiliki gelembung gas untuk mengapung. Contoh pertama adalah Oscillatoria, klasifikasi kelas Cyanophyceae. Bagian tubuh Oscillatoria memiliki bentuk filamen yang panjang dan ramping. Mereka tidak memiliki flagel dan bergerak dengan cara bergeser. Cara bertahan hidup mereka melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi dan dapat membuat koloni untuk meningkat stabilitas. Filamen memiliki panjang
dengan lebar mikrometer dan beberapa puluh meter dengan panjang. Selanjutnya, Chilotella, klasifikasi kelas Bacillariophyceae atau di atom. Bagian tubuh Chilotella memiliki dinding sel yang terbuat dari silika, berbentuk cakram, dan memiliki pori-pori untuk bertukar nutrisi. Cara bertahan hidup mereka melakukan fotosintesis dan dapat mengapung di permukaan air dengan bantuan gelembung udara yang terperangkap di bagian dinding sel. Ukuran mereka biasanya sekitar 10-50 makrometer. Selanjutnya, Cryptomonas. Klasifikasi kelas Cryptophaceae. Bagian tubuh Cryptotomas memiliki bentuk sel yang asimetris dan pipih, dilengkapi dengan flagel untuk bergerak. Cara bertahan hidup mereka melakukan fotosintesis dan dapat bergerak secara aktif, menggunakan flagel untuk mencari cahaya dan nutrisi. Ukuran mereka biasanya sekitar 10-50 makrometer. Selanjutnya, Ceratheum. Klasifikasi kelas Dinopaeae atau Dinoflagellata. Bagian tubuh Chilotherrium memiliki bentuk sel yang khas dengan tonjolan seperti tanduk dan dilengkapi dengan flagel untuk bergerak. Cara bertahan hidup mereka melakukan fotosintesis dan dapat bergerak secara aktif untuk mencari cahaya dan nutrisi. Beberapa spesies dapat bersimbiosis dengan organisme lain. Ukuran mereka sekitar 20-200 makrometer. Yang terakhir adalah Ankystrodemus. Klasifikasi kelas Cheirophyceae. Bagian tubuh Ankystrodemus memiliki bagian sel yang sederhana dan berkoloni, dilengkapi dengan kloroplast dan fotosintesis untuk berfotosintesis. Cara bertahan hidup mereka melakukan fotosintesis dan dapat membentuk koloni untuk meningkatkan stabilitas dan memaksimalkan penyerapan cahaya. Ukuran mereka biasanya 10-50 makrometer. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Bye-bye.